Ketahui sesungguhnya orang yang memiliki ikatan batin kuat kepada orang-orang soleh, terlebih kepada para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan barakah, mendapatkan madad dari semua orang-orang saleh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu ta'alluqun wa mailun ila ahli salihin hasalul madad bin jami'is salihin. Barang siapa yang dia memiliki ikatan batin kepada salah satu orang saleh, maka dia juga akan mendapatkan madad dari semua orang soleh. Dimohon para praktisi di luar jangan bicara, jangan ngobrol. Yang di luar jangan ngobrol ya. Kita khidmat sebentar, kita husuk sebentar, kiswah Nabi soalnya ya. Kalau mau ngobrol mungkin bisa di luar atau bisa di warung kopi ya. Karena hubungan batin kepada orang soleh ini tidak terputus. Musahabatur ridali dawil wafai naimul khuldi fi danai. Bersahabat dengan orang-orang soleh di muka bumi yang fana ini adalah satu kenikmatan yang abadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala satu dengan yang lainnya memiliki hubungan batin yang kuat, saling mendoakan, saling mengetahui. Bahkan kalau sekarang mungkin ada teknologi canggih, WhatsApp, video call, mereka juga di zaman mereka orang-orang saleh, terlebih di zaman sekarang itu semua ada, bahkan lebih canggih daripada teknologi canggih. Bagaimana diceritakan Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang gemar silaturahmi di Hadramut, bahkan sampai ke Indonesia. Salah satunya silaturahmi kepada Maulana Syekh Hasan Genggong. Ketika sampai di kediaman Maulana Syekh Hasan Genggong, sepuh, beliau berbincang-bincang dengan bahasa Arab. Lalu Syekh Hasan Genggong ini bertanya kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf, "Ya Habib, kaifal hal?" Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi fi Sewun. "Wahai Habib, gimana Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar di Sewun?" Al-Habib Abdul Qadir kaget, bagaimana Syekh Hasan Genggong mengenal Al-Habib Ali, padahal di beliau zaman Habib Ali, zaman Syekh Hasan Genggong nggak ada Android, nggak ada video call, nggak ada media sosial, terbatas sekali. Mungkin koran, mungkin TV. Karena Al-Habib Abdul Qadir bingung, maka Syekh Hasan Genggong berkata, "Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wajhu kada, launu jildihi kada, marba'uhu kada, baituhu kada, janibika baitihi kada kada kada." Al-Habib Ali Al-Habsyi yang wajahnya seperti ini, rambutnya seperti ini, duduknya seperti ini, berjalannya seperti ini, rumahnya seperti ini, samping rumahnya begini. Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban kaget dengan detail Syekh Hasan Genggong yang tidak pernah berjumpa dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid menyebutkan dengan detail, dan itu benar. Maka tidak lama Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf pulang dan ziarah ke Sewun ke Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ya. Kemudian
Al-Habib Ali setelah berbincang-bincang bertanya kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban, "Ya Sayyidi, kaif hal Hasan Al-Jawi akhi fi Indonesia?" Wahai Habib, gimana kabarnya Hasan Al-Jawi, maksudnya Ki Hasan Genggong. Habib Abdul Qadir kaget, kenapa Habib Ali bisa tahu juga? Karena kebingungan, maka langsung dijelaskan, Hasan akhi Al-Jawi, wajhu kada, masyuhu kada, marba'uhu kada, baituhu kada, wajanibi kada, baitihi kada, kada. Hasan Genggong wajahnya seperti ini, duduknya seperti ini, seperti ini, rumahnya begini, samping rumahnya begini. Bisa tahu secara detail, padahal kedua wali tersebut tidak saling mengenal, tapi hidup satu zaman. Bahkan Al-Habib Anis waktu beliau masih hidup pernah, waktu hal Al-Habib Ali Al-Habsyi didatangi salah satu cucunya Ki Hasan Genggong. Maka beliau berdiri, duduk, berbincang-bincang dan mengatakan, Habib Anis, jadduka wa jaddi ta'alluqun azim, ta'alluqun kabir. Kakekmu dan kakekku memiliki hubungan batin yang kuat satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Bahkan Al-Habib Ali Kuit Jakarta, ketika ada acara besar kedatangan Syekh Hasan, maka beliau berdiri dan langsung merangkul Ki Hasan Genggong, diciuminya dan sampai berlinangan air mata. Orang-orang kaget, siapa orang tua itu? Maka setelah beliau duduk, ada yang bertanya, masyarakat pun bertanya, kenapa engkau mencium orang tua itu begitu erat sampai berlinangan air mata, wahai Habib? Sudikah kami tahu siapa beliau itu? Beliau adalah orang yang setiap aku mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW, selalu ada beliau yang menggandeng tangan kakekku Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Al-Habib Saleh bin Husin Al-Hamid Tanggul, ketika beliau mendapat surat dari Ki Hasan Genggong, pada saat itu Al-Habib Tanggul sedang kedatangan tamu yang kena penyakit parah, satu keluarga. Ketika beliau mendapatkan surat dari Ki Hasan Genggong dibaca oleh Al-Habib Saleh Tanggul, maka Al-Habib Saleh meminta jamaahnya mengambilkan air satu ember, lalu surat dari Ki Hasan Genggong dicelupkan dan disuruh minum satu keluarga. Maka tidaklah mereka pulang dari rumah Al-Habib Saleh Tanggul kecuali telah Allah sembuhkan dari penyakitnya. Dan yang memberikan surat masih ada di situ, masih menyaksikan. Pernah ditanya, Habib, bagaimana pendapat antum, apakah Ki Hasan Genggong ini wali Allah? Beliau tidak menjawab, tetapi beliau justru mengajak para jamaahnya sowan ke Ki Hasan Genggong. Sampai di gerbangnya rumah Ki Hasan Genggong, beliau berkata, kalau Ki Hasan Genggong wali min auliyaillah, maka kuda ini, waktu itu beliau naik dokar, andong. Kalau Ki Hasan Genggong ini wali, maka kuda ini tidak berani masuk. Tiba-tiba tidak berapa lama, dekat pintu rumahnya, gerbang Ki Hasan Genggong, kuda itu tidak berani beranjak dan merunduk, takut, sungkan, hormat kepada Ki Hasan Genggong. Kuda yang tidak memiliki akal tunduk dan hormat kepada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, suatu hari anak daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang
Al-Habib Muhammad Assegaf, Jakarta, pernah ditelepon, dihubungi oleh Al-Habib Saleh Tanggul bahwa Al-Habib Saleh ingin hadir di sana. Marhaba ya Habib, siap, samina wa ta'ala, siap, kami akan persiapkan tempat untuk antum, zaman untuk antum. Maka Habib Muhammad ini sumpah. Kenapa? Enggak punya uang sepeser pun, enggak ada persiapan sama sekali. Ini ada tamu agung datang ke tempat beliau. Maka Al-Habib Muhammad datang kepada ayah beliau, Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, di Makkah, dan berkata setelah ziarah, wahai walidi, wahai abi, wahai bapakku, wahai ayahku, abah, aku mau kedatangan tamu agung ini, tapi aku nggak punya apa-apa, tolong abah. Maka beliau pun istirahat, dan tidak lama ada jamaah beliau ngetok pintu memberitahu kalau ada tamu. Maka beliau bangun dan menjumpai tamu tersebut di ruang tamu. Ternyata Haji Soleh. Ada apa Ji? Kok tumben kamu datang hari Sabtu, biasanya sibuk? Ada yang perlu saya bantu? Apa ada yang perlu saya bantu? Bib, ana bawa kambing Bib di depan buat antum. Kambing? Serius Ji? Iya Bib. Kok tumben? Memangnya ada apa? Enggak Bib, ana didatengin sama abah antum di dalam mimpi. Ana didatengin sama abah antum di dalam mimpi tadi malam. Haji Soleh, anakku Muhammad lagi bingung. Dia mau kedatangan tamu agung, tamu besar, tapi nggak punya persiapan jamuan. Kasih dia sesuatu. Siap Habib, siap. Maka Haji Soleh ini bawa kambing ke Habib Muhammad. Akhirnya kambing itu disembelih, dibuat jamuan, nasi kebuli, gulai. Nggak lama Al-Habib Saleh Tanggul datang. Selesai acara, dibawa ke ruangan makan. Tamu-tamu di situ juga ikut makan bersama Habib Saleh Tanggul, Al-Hamid. Maka makanlah beliau bersama Habib Muhammad. Ketika mau makan daging kambing, nasi kebuli, Habib Saleh bertanya, Wallah, dari mana makanan ini, daging ini? Min aina hadzal laham? Ya Sayyidi Habib Muhammad, dari mana daging ini? Itu dari Haji Saleh, Habib. Bukan, ini jamuan ahli barzah. Ini jamuan dari penduduk barzah. Akhirnya dimakan bersama para jamaah. Lihat bagaimana orang-orang soleh bisa mengetahui dan saling terhubung satu dengan yang lainnya, meskipun kadang tidak pernah berjumpa, tetapi mereka bisa paham. Ada komunikasi yang tersambung antara orang-orang soleh. Maka demikian juga ketika kita menyambungkan hati, kecintaan di hati kita penuh kepada orang-orang soleh, ketahuilah saat itu juga kita telah mengaktifkan hubungan yang sambung satu dengan yang lainnya sampai kepada puncaknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala dzalik, hada min fadli rabbi.